Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama kita masuk di dalam ibadah keluarga pada saat ini dengan kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersama-sama kita mengambil saat teduh. Bahwa pertolongan itu berasal dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Sang Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus kiranya menyertai di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama kita memuji Tuhan dengan memakai Kidung Jemaat nomor 438, bait yang pertama. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu terang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa di dalam kehidupan manusia tentunya banyak sekali persoalan, banyak sekali permasalahan di dalam kehidupan itu yang menimpa di dalam diri kita. Kadangkala kita tidak berpikir sampai sejauh mana apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Secara tidak kita sadari di dalam kehidupan itu, persoalan-persoalan itu datangnya tidak menentu. Semuanya selalu datang kapanpun juga di dalam kehidupan kita. Namun mari kita bersama-sama bahwa kita merenungi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa segala sesuatu itu pasti ada persoalan dan permasalahannya. Namun dengan demikian, jika kita merasakan hal itu di dalam kehidupan kita, kemana kita harus belajar, kemana kita harus menuju di dalam kebenaran. Maka marilah kita bersama-sama, kita menyandarkan semuanya, menyandarkan diri semuanya itu di hadapan Tuhan. Dengan begitulah Tuhan pasti akan selalu memberikan yang terindah bagi kehidupan kita. Tuhan pasti akan selalu menjaga di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita bersama-sama, kita berdoa, kita memohon terang di hadapan Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan ini Tuhan selalu menjaga di dalam diri kita. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan penuh syukur, di dalam kehidupan kami pada saat ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat indah bagi kita untuk kita kembali menghadap di hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan begitulah Tuhan, pada saat ini kesempatan yang indah ini kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih bahwa Tuhan sudah memberikan yang terindah pada kami, sehingga pada saat ini kami bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan, dan kami pada saat ini terlebih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, di dalam kegiatan kami, aktivitas kami, di dalam ibadah ini, awal hingga akhir nanti,
hanya kami serahkan di tangan kuasa Tuhan. Berfirmanlah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami layak untuk kami bisa belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, semuanya ini kami serahkan. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita membuka Alkitab kita pada saat ini, di mana pada saat ini firman Tuhan terambil dari Filipi ayat 3, Filipi bab 3 ayat yang ke-17. Filipi bab 3 ayat yang ke-17 yang begini bunyi firman-Nya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan. Saya ulangi lagi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan-Mu. Amin. Berbahagialah bagi kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, kalau kita diberi kesempatan kita untuk memilih di dalam kehidupan ini, kita suka mengkritik atau kita senang menerima kritikan. Tentunya kalau kita berbicara dengan jujur di dalam hati kita, kita pasti lebih suka mengkritik daripada kita menerima kritikan. Kenapa? Kita lebih suka mencari kesalahan seseorang daripada kita menerima kesalahan itu dari orang lain. Artinya bahwa kita suka setiap pergumulan kita selalu menilai atau memberikan penilaian, kritikan kepada orang lain daripada kita menerima kritikan itu dari orang lain untuk diri kita sendiri. Maka dari itu, di dalam kehidupan kita ini sebenarnya kita harus belajar. Dari kedua hal itu kita tidak harus kita mengkritik saja kepada orang lain, tetapi kita juga harus menerima kritikan itu dari orang lain. Kalau bisa, bahwa kita harus bisa melakukan autokritik di dalam kehidupan ini. Artinya, kita sebelum mengkritik seseorang, tentunya kita harus bisa melihat akan diri kita sendiri. Atau kita bisa mengkritik akan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar di dalam firman Tuhan ini, di mana di dalam firman Tuhan ini sangat jelas dan terang, bahwa ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Artinya begini, kalau kita belajar tentang Rasul Paulus, bahwa pada saat itu Rasul Paulus melihat di jemaat Filipi, di mana pada saat itu jemaat Filipi sedang mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupannya, yang mana bahwa jemaat Filipi itu menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan. Namun di sini Rasul Paulus tidak hanya sekedar mereka mengingatkan kepada jemaat Filipi tersebut
Namun Rasul Paulus dengan hati besar bahwa Rasul Paulus mau melakukan autokritik di dalam kehidupannya. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa Rasul Paulus juga pernah melakukan hal-hal tersebut, hal-hal yang menyimpang di dalam ajaran-ajaran Tuhan, hal-hal yang selalu mementingkan kepentingan pribadinya sendiri, lahiriah saja. Dan bahkan Rasul Paulus pada saat itu pernah sekali bahwa Rasul Paulus benar-benar mereka menyimpang dari kehendak Tuhan. Dengan begitulah Rasul Paulus melakukan autokritik bagi dirinya sendiri, berarti mereka siap sekali bahwa Rasul Paulus ini menerima apapun dari siapapun. Dan disinilah Rasul Paulus menceritakan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa apa yang dilakukan pernah menyimpang dari kehendak Tuhan. Dengan begitulah jemaat yang ada di Filipi dengan penuh sukacita dan sadar akan dirinya bahwa segala sesuatu itu harus melalui proses di dalam perkembangan kehidupannya. Jadi tidak segan-segan bahwa Rasul Paulus hanya memberikan sebuah nasihat-nasihat saja kepada jemaat yang ada di Filipi, namun Rasul Paulus juga memberikan teladan-teladan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian apa yang telah dilakukan Rasul Paulus tentunya bisa kita teladani di dalam kehidupan kita. Tentunya bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang mana kita harus belajar. Tidak ada manusia itu adalah yang sempurna. Tidak ada manusia itu yang benar-benar bahwa di dalam kehidupannya itu baik. Namun banyak sekali bahwa di dalam kehidupan ini yang kurang baik dan tidak selalu taat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan begitu kita belajar dengan Rasul Paulus. Tentunya hal itu menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar benar-benar. Kita tidak hanya selalu memberikan kesalahan kepada seseorang saja. Kita tidak selalu kita menyalahkan orang si A, si B, dan sebagainya. Kita tidak selalu mencela kepada seseorang. Kita tidak selalu memberikan hal-hal yang tidak baik, penilaian-penilaian yang tidak baik terhadap seseorang. Tetapi kita harus belajar bahwa sebelum kita melakukan nasihat-nasihat itu kepada seseorang, kita harus juga mau melakukan kritikan-kritikan itu pada diri kita sendiri. Dengan demikian, maka segala sesuatu apa yang kita lakukan itu tidak selalu bahwa kita itu menyakiti hati seseorang, tetapi kita akan menjadi teladan bagi seseorang. Kita tidak selalu bahwa kita ini mengatakan kepada seseorang itu dengan tidak baik, harus begini, begitu, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kehidupan kita, tentunya kita harus bisa menjadi teladan yang baik, yang akhirnya bahwa orang itu akan meneladani di dalam kehidupan kita bahwa apa yang kita lakukan itu adalah yang terbaik bagi dia. Mari kita bersama-sama kita mempelajari semuanya ini dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini semuanya layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersama-sama kita
menyambut firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan pakai Kidung Jemaat nomor 406. Sekalian kita pada saat ini mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama kita memuji dengan memakai Kidung Jemaat nomor 406 bait yang pertama sambil kita mengumpulkan persembahan. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engkau aku melangkah setapapun, apabila kau tak ada di sampingku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa lagu ini mengingatkan kepada kita semua di mana di dalam kehidupan kita, di dalam kita melakukan perjalanan hidup, tentunya bahwa kita membutuhkan kebersamaan. Dengan siapakah kita bersama di dalam hidup? Tentunya kita harus bersama dengan Tuhan. Dengan demikian maka Tuhan pasti selalu ada di samping kita dan berada di samping kita. Mari kita bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami menghadap di hadirat-Mu kembali ya Tuhan. Kami sungguh mengucapkan rasa syukur kami di hadapan Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Biarlah firman yang begitu singkat, firman yang sedikit ini benar-benar bisa kami bawa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini pula ya Tuhan, kami berdoa atas jemaat-Mu yang ada di Jatiberingin. Semoga Tuhan berkati, semoga Tuhan beri roh kebijakan, sehingga jemaat-Mu yang ada di Jatiberingin, yang mana pada saat ini pertama untuk masuk di dalam tatap muka, semoga Tuhan selalu beri kemampuan bagi mereka yang melayani di dalamnya, sehingga benar-benar jemaat-Mu yang ada di Jatiberingin ini bisa merasakan dengan adanya ibadah tatap muka yang diselenggarakannya. Begitu juga pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat program-program yang ada di jemaat-Mu yang ada di Jatiberingin. Semoga Tuhan berkati, semoga Tuhan berikan roh kebijakan di dalam melakukan program-program yang ada di Jemaat-Mu Jatiberingin bisa berjalan dengan lancar dan dengan baik. Dan pada saat ini pula Tuhan, kami berdoa pada saudara-saudara kami, yang mana pada saat ini saudara-saudara kami mengalami banyak sekali musibah, tantangan di dalam kehidupannya, yang mana yang ada di Malang Selatan. Banyak sekali Tuhan, kerugian-kerugian yang ada, yang tertimpa dengan bencana-bencana gempa bumi yang ada di Malang Selatan. Semoga Tuhan beri roh kebijakan, kekuatan, kemampuan, sehingga saudara-saudara kami semua yang ada di Malang Selatan ini bisa dengan penuh sukacita, dengan bisa merindukan akan kehendak-Mu, dan bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Kami juga pada saat ini berdoa Tuhan kepada saudara-saudara kami yang lain, di mana pada saat ini juga akan menghadapi sukacita di dalam bulan-bulan puasa ini. Semuanya kami serahkan di tangan kuasa-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami ini biarlah semuanya bisa melakukan dengan sukacita di dalam kehidupannya. Pada saat ini pula Tuhan, kami mohon di hadirat-Mu Tuhan, bahwa di negara kami masih banyak pandemi yang menimpa di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini. Semuanya kami serahkan di tangan kuasa-Mu Tuhan. Berikanlah kekuatan, kemampuan, mulai dari Bapak Presiden sampai yang terendah aparat RT yang ada di desa-desa. Semoga Tuhan beri kekuatan, kemampuan, sehingga di dalam menyelesaikan tanggung jawabnya dan tugasnya di dalam masa-masa pandemi ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Pada saat ini pula Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Semoga persembahan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi jemaat-Mu yang ada di Jatiringin ini. Sehingga di dalam pengelolaan persembahan yang ada, semuanya kami serahkan di tangan kuasa Tuhan, dan biar Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kemampuan kepada pengelola-pengelola persembahan yang ada. Bapa yang di surga, banyak sekali segala sesuatu, persoalan permasalahan di dalam kehidupan kami yang tidak bisa kami sampaikan di dalam doa kami pada saat ini. Namun pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan semuanya di tangan kuasa Tuhan. Ampunilah ya Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami datang dan berdoa. Amin. Mari kita tutup ibadah kita pada saat ini dengan kita memuji Tuhan, memakai Kidung Jemaat nomor 402, bait yang pertama saja. Kidung Jemaat 402, bait yang pertama. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama kita menutup ibadah kita pada saat ini dengan kita mengambil saat teduh. Mari kita bersama-sama kita menghadap Tuhan dengan kita mengambil saat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Sang Roh Kudus kiranya menyertai di dalam kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian untuk ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.